Wanita itu berdiri di depan rumahku dengan perut buncit, menangis tersedu-sedu. Ini semua ulah si, anak kedua, keluargamu. Sekarang aku hamil, apa kalian keluarga Fang mau ingkar? Kehormatanku sudah hancur. Pendidikanku juga hancur, kalian harus bertanggung jawab. Tetangga sekitar mulai bergunjing. Mereka bilang keluargaku menyalahgunakan kekuasaan, mempermainkan perasaan wanita. Ibu Lin Wan-er bahkan membuka mulut besar. Dia duduk di tanah berguling-guling, minta ganti rugi 5 juta yuan, dan rumah mewah di pusat kota. Diberikan kepada putriku, atau biarkan putriku masuk sebagai nyonya kedua, atau aku akan menabrakkan kepalaku di pintu rumah kalian. Membiarkan darah memercik di pintu hitam kalian yang kejam. Aku menatap dingin adegan konyol ini, lalu bertanya dengan santai. Lin Wan-er, kau yakin janin di perutmu itu milik anak kedua keluargaku? Dia menjawab tegas, matanya penuh kebencian dan keyakinan. Itu miliknya. Aku ingat setiap detail malam itu, bahkan jika dia menjadi abu pun aku masih mengenalinya. Aku tak bisa menahan tawa. Bukankah aku hanya memelihara seekor anjing di rumah? Mana mungkin aku punya adik laki-laki? Tertawa? Kau masih punya muka tertawa? Satu telur busuk. Terlempar di dekat kakiku. Fang Yuan, kau pengecut. Panggil anak kedua keluargamu keluar. Ibu Lin Wan-er, Sang Cui Hua, menunjuk ke hidungku sambil memaki. Kalian keluarga Fang, punya sedikit uang, lalu menindas kami orang miskin? Panggil adikmu yang seperti binatang itu keluar. Lin Wan-er berdiri di samping, mengenakan gaun hamil longgar, wajah kecilnya penuh air mata. Tampak menyedihkan. Kak Fang, aku tahu ini bukan salahmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi janin di perutku ini, bagaimanapun juga adalah nyawa. Itu benih keluarga Fang. Kumohon, biarkan kakak kedua keluar menemuiku. Hiks, aku benar-benar tak punya jalan. Sekolah mengeluarkanku. Ayahku mau memukuliku sampai mati. Kakak kedua Fang, dia tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dia menangis begitu menyedihkan. Para penonton langsung dipenuhi rasa keadilan. Terlalu keterlaluan, ini bukan perbuatan manusia. Kelihatan sopan. Ternyata sekeluarga brengsek. Itu benar-benar lelucon besar. Mahasiswi dengan masa depan cerah hancur begini. Harus bertanggung jawab. Harus menikahinya. Aku memandang mereka lucu, dalam hati sama sekali tidak gentar. Tidak ada alasan lain, karena di buku keluarga-keluargaku, hanya aku satu-satunya anak laki-laki. Aku mengerutkan kening, menatap Lin Wan-er yang hampir pingsan karena menangis. Lin Wan-er, mari kita bicara jelas. Kau bilang kau hamil benih keluarga Fang. Lin Wan-er terisak-isak mengangguk, lalu melemparkan lembar USG ke hadapanku. Sudah 3 bulan. 3 bulan lalu malam itu, di halaman belakang rumah kalian. Bagaimana kalian bisa mengingkari? Di samping, seorang selebgram semakin bersemangat, berteriak ke kamera. Teman-teman, drama keluarga kaya, pria playboy ditinggalkan. Klik follow, host akan tunjukkan nasib pria sampah. Aku menatap dingin pertunjukan mereka. Dalam hati aku mulai paham. Aku memandang Lin Wan-er, nadaku tenang namun menakutkan. Kau bilang itu ulah anak kedua keluargaku? Lin Wan-er mengangkat kepala, matanya sekilas tampak ragu. Tapi segera tertutup keserakahan. Iya, Fang Lauer. Yang tinggi besar, hitam, dan pendiam. Malam itu, aku lewat halaman belakang rumah kalian, adikmu menyeretku masuk. Aku melawan, tapi dia terlalu kuat. Hiks. Aku hampir tidak bisa menahan tawa. Tinggi besar, hitam, pendiam, deskripsi ini tepat. Anjing mastifku. Saat berdiri, tingginya 1,8 meter, seluruh tubuh hitam mengkilap, selain menggonggong. Memang tidak bisa bicara. Lin Wan-er, kau yakin itu dia? Hal seperti ini tidak bisa sembarangan, harus tanggung jawab hukum. Lin Wan-er melihat sikapku tegas. Mengira aku mau mengelak, langsung panik. Mana mungkin aku sembarangan bicara? Itu kehormatanku. Kalian keluarga Fang tak tahu malu, aku masih punya muka. Fang Yuan, jangan kira kau bisa menyembunyikan adikmu dan masalah selesai. Pelari bisa lari, tetapi kuil tetap di tempat. Hari ini kalian tidak memberi penjelasan. Aku akan mati di sini. Sang Cui Hua ikut membantu. Dari tasnya, mengeluarkan botol berisi cairan tak dikenal, menggenggamnya erat. Hari ini kalian keluarga Fang tidak mau bertanggung jawab. Aku akan bawa anakku mati bersama, meninggal di depan pintu rumah kalian, biar seluruh kota tahu. Keluarga Fang adalah pembunuh. Kerumunan berteriak kaget, ya Tuhan. Akan ada korban jiwa. Sungguh tragis. Ayah si anak. Pasti sangat sakit hati. Keluarga Fang binatang, apa mereka masih manusia? Cepat penuhi permintaannya, bukankah cuma menikahkan anak? Masalah kecil. Tekanan opini publik seperti gunung menimpa. Jika orang biasa, pasti sudah panik, tanpa pikir panjang langsung setuju. Demi meredakan masalah. Tapi aku bukan orang biasa, aku juga bukan orang baik. Tidak usah mati, nanti kotor lantai depan rumahku, susah dibersihkan. Karena kamu terus bilang itu perbuatan si nomor 2 keluarga kami. Mari,
Kita bicara baik-baik. Asal kamu bisa buktikan anak ini benar-benar anak si nomor 2. Bukan cuma mengakui, keluarga Fang akan tanggung jawab penuh. Mendengar aku melonggar. Ekspresi Zhang Cuihua langsung berubah. Kenapa tidak dari tadi bilang begitu? Harus bikin emak ini marah. Semua sudah dengar, si Fang ini setuju. Asal bisa buktikan itu perbuatan setan itu, keluarga Fang bertanggung jawab. Lin Wan-er juga berhenti menangis, tampak seperti bunga putih yang memelas. Kakak Fang. Sebenarnya aku juga tidak mau sebesar ini. Aku dan Mas nomor 2. Sebenarnya ada perasaan. Aku mengangkat alis, ada perasaan. Dengan anjing keluargaku, yang gigit siapa? Anjing Mastiff Tibet. Selera berat ini. Aku menahan tawa, berpura-pura bertanya serius. Kalau ada perasaan, coba ceritakan, malam itu. Sebenarnya bagaimana? Aku tahu sifat si nomor 2. Dia pendiam. Bagaimana dia bisa mendekatimu? Lin Wan-er sepertinya sudah siap. Matanya mulai sayu, suaranya serak, dengan sedikit malu. Malam itu, bulan sangat terang. Aku lewat. Di balik tembok belakang villa kalian. Tiba-tiba, Mas nomor 2. Melompat dari atas tembok. Dia sangat tinggi, sangat kekar. Aku sangat ketakutan saat itu. Dia langsung mencengkeram pergelangan tanganku, tidak bicara sepatah kata pun. Hanya bisa terengah-engah, napas panas menyembur ke wajahku, bau yang sangat tidak sedap. Bau yang sangat tidak sedap. Itu bau anjing yang belum mandi ya? Aku mencubit pahaku. Memaksa diri untuk tidak tertawa. Apakah dia kasar? Aku terus menggali lubang. Lin Wan-er menggigit bibirnya, tampak seperti teraniaya tapi harus patuh. Awalnya sangat kasar. Dia merobek bajuku, dan di leherku. Dia gigit beberapa kali. Sambil bicara, dia menurunkan kerahnya. Memperlihatkan beberapa bekas luka yang sudah pudar di leher. Lihat. Ini buktinya. Ini tanda cinta yang ditinggalkan Mas nomor 2. Kerumunan gempar. Binatang. Betapa kejamnya hati itu. Melihat bekas luka. Pasti berdarah saat itu. Sakit, sadis. Aku mendekat untuk melihat. Itu memang bekas luka, tapi dari bentuknya. Lebih mirip 2 titik tusukan tajam. Jelas hanya tergores gigi anjing. 3 bulan lalu, Mastiff Tibetku memang pernah memanjat dan kabur sekali. Saat kembali, ada darah di mulutnya. Aku kira dia akan menggigit kucing liar di luar. Aku pukul dia. Ternyata dia menggigit si bunga sekolah. Lin Wan-er. Melihat aku menatap bekas luka, dia kira aku percaya. Kakak Fang. Aku tahu Mas nomor 2 orang baik. Dia hanya tidak pandai berekspresi. Malam itu, meskipun dipaksa, aku bisa merasakan ada aku di hatinya. Setelahnya, dia juga memberiku tanda cinta. Ada di tasku. Sambil bicara, Lin Wan-er terburu-buru menggeledah tas branded itu. Mengeluarkan sesuatu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Di bawah sinar matahari. Benda itu berkilau, sebuah plakat logam dengan 4 huruf besar terukir di atasnya. Fang Jia Lao-er, seluruh tempat langsung gempar. Bukti sudah kuat. Inilah tanda cinta. Namanya saja sudah terukir di sana. Masih bisa dipungkiri? Tampaknya tuan muda kedua keluarga Fang ini juga seorang yang romantis, sampai benda pribadi seperti ini. Diberikan. Zhang Cuihua merebut plakat itu dan menempelkannya ke wajahku. Hei, Fang, buka matamu yang seperti anjing itu dan lihat baik-baik. Ini barang keluargamu bukan? Ini nama adikmu, bukan? Benar, kan? Aku melihat plakat anjing yang kukenal itu. Itu aku yang memesan khusus dari seorang ahli dengan harga 20.000 yuan, plakat anti hilang dari titanium. Di atasnya juga terukir nomor teleponku, hanya saja tertutup jari Zhang Cuihua. Malam itu 3 bulan lalu. Saat Lao-er pulang, kalung di leherku memang putus. Akui saja. Ini namanya bukti yang tak terbantahkan. Semua orang dengar, kan? Barang bukti ada di sini. Saksi ada di sini. Aku lihat kali ini keluarga Fang mau lari kemana. Lin Wan-er juga menghela napas lega. Memandang plakat anjing itu dengan penuh kasih. Saat kakak kedua memberikannya padaku, tatapannya sangat lembut. Dia berjanji, aku akan bertanggung jawab padamu, Kakak Fang. Karena Anda juga sudah mengenali benda ini, tolong suruh kakak kedua keluar. Aku ingin menemuinya, anak ini juga ingin bertemu ayahnya. Dia mengusap perutnya. Pancaran keibuan hampir menyilaukan mataku. Aku menarik napas dalam, menatap ibu dan anak yang tenggelam dalam hayalan ini. Baik, karena barangnya sudah cocok. Mari kita bicarakan syaratnya. Aku mundur selangkah, membiarkan pintu terbuka. Tapi sebelum bertemu Lao-er, apa yang kalian inginkan? Sampaikan sekalian. Jangan nanti berubah pikiran lagi. Begitu mendengar akan dibicarakan syarat. Zhang Cuihua memberi kode pada pengacara di sampingnya. Pengacara itu mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan nada resmi, Tuan Fang. Mengingat adik Anda, Fang Lao-er, telah menyebabkan luka fisik dan mental serius. Pada klien saya, Nona Lin Wan-er, dan saat ini Nona Lin sedang hamil. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan terkait,
kami mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai berikut. Aku menyalakan sebatang rokok, bersandar pada tiang pintu, menghembuskan asap, dan berkata, silakan. Pengacara itu berdehem. Pertama, Nona Lin saat ini masih mahasiswi. Karena hamil dia harus istirahat, ini menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada reputasi dan masa depannya. Oleh karena itu, kami menuntut ganti rugi atas kerugian moral. Kerugian akibat kehilangan penghasilan, biaya gizi, kerugian masa muda. Total sebesar 5 juta yuan. 5 juta? Tetangga di sekitar menarik napas dingin. Aku juga tersenyum. 5 juta? Kenapa tidak langsung merampok bank saja? Zhang Cuihua langsung melompat. Apa 5 juta itu banyak? Anakku ini adalah kembang sekolah, nantinya akan jadi bintang besar. Sekarang hancur karena adikmu. 5 juta itu masih kurang. Benar? Keluarga Fang kaya raya, 5 juta itu cuma setetes air. Ada yang berteriak dari kerumunan. Tidak mau bayar? Ya jangan sembarangan pakai selangkangan. Aku melambaikan tangan. Pengacara melanjutkan, kedua, mempertimbangkan lingkungan tumbuh kembang anak setelah lahir. Dan kebutuhan Nona Lin untuk menetap, kami meminta keluarga Fang menghibahkan secara tanpa syarat rumah mewah tepi sungai seluas 300 meter persegi di pusat kota atas nama Nona Lin Wan Er. Wah, itu rumah calon pernikahanku, nilainya 50 juta yuan. Mas kawin 8,88 juta yuan, pernikahan harus dilangsungkan dalam minggu ini, tidak boleh sampai perut anakku membesar. Baru pakai gaun pengantin, tambah Zhang Cuihua. Setelah mendengar 3 syarat ini, rokok di tanganku hampir membakar jariku. Uang tunai 5 juta. Properti senilai 50 juta, ditambah mas kawin dan biaya pernikahan hampir 10 juta. Ini mau menikah atau mau menguras habis keluarga kami? Kalau tidak disetujui, aku menjentikan abu rokok, nada dingin. Zhang Cuihua langsung mau merebahkan diri ke lantai lagi. Botol es teh jeruk itu kembali diangkat. Tidak setuju? Tidak setuju kita bertahan di sini. Aku akan live streaming sekarang, biar seluruh negeri lihat wajah asli keluarga Fang. Lagi pula aku kaki telanjang, tidak takut sama yang pakai sepatu. Jika anak perempuan saya tidak bisa hidup, saya juga akan mengakhiri nyawa tua saya di sini, nantinya. Saham keluarga Fang Anda akan jatuh, bisnis bangkrut, saya lihat apakah Anda sanggup menanggung kerugian. Pasangan ibu anak ini jelas sudah melakukan riset, tahu bahwa keluarga saya berbisnis. Paling takut skandal opini publik, streamer influencer itu malah mengarahkan kamera ke wajah saya. Dengan suara keras menjelaskan, teman-teman lihat tidak? Inilah wajah kapitalis. Membuat perut besar tidak mau bertanggung jawab, bahkan biaya nafkah anak sekecil ini tidak mau bayar. Semua orang ketik, pria brengsek, di layar. Bantu ibu anak yang malang ini, komentar di layar langsung dipenuhi kata-kata makian. Lin Wan saat itu maju, memegang lengan baju saya, dengan sikap penuh pengertian. Kakak Fang, uang dan rumah sebenarnya tidak penting. Saya terutama demi anak, asalkan kakak kedua mau mengakui. Mau mengakui anak ini, saya bisa minta lebih sedikit. Rumah bisa ditulis atas nama saya dan kakak kedua berdua. Lihat, betapa pengertiannya, sikap mundur selangkah ini. Seketika mendapat tambahan simpati, para ibu di samping terharu sampai meneteskan air mata. Gadis yang baik sekali, bahkan di saat seperti ini masih memikirkan keluarga Fang. Yang bernama Fang, apakah kau masih manusia? Ipar yang begitu baik. Di mana lagi kau bisa cari? Segera setujui saya, kalau tidak kena petir. Aku menatap Lin Wan, mata yang tampak polos namun penuh perhitungan. Dalam hati aku terus mengejek, ini bukan mencari suami, ini mencari inang untuk menghisap darah. Aku membuang puntung rokok ke tanah, dengan ujung kaki memadamkannya dengan keras. Baiklah, aku melontarkan satu kata, seluruh tempat langsung hening. Zhang Cuihua tidak percaya, matanya terbelalak, kau setuju? Lin Wan pun tampak gembira. Benarkah, kakak Fang? Kau setuju dengan urusanku dan kakak kedua? 5 juta tidak masalah, rumah juga tidak masalah? Mengenai pernikahan, asalkan kau benar-benar mau menikah dengan si kedua keluargaku, asalkan kau tidak keberatan dia berkulit hitam. Tidak keberatan dia berisik saat makan, tidak keberatan dia buang air sembarangan. Bahkan jika manusia dan anjing berbeda jalan, aku tetap kagum dengan keberanianmu. Apa? Lin Wan terkejut sesaat, manusia apa jalan berbeda? Orang-orang di sekitar juga mendengar dengan bingung. Zhang Cuihua cemas, jangan sok sinis di sini. Kau bilang saja, apakah kau membiarkan dia keluar atau tidak? Biarkan. Harus biarkan. Aku berbalik dan berteriak keras ke arah villa. Kepala pelayan Wang, ke halaman belakang, panggil tuan muda kedua keluar, biarkan dia bertemu dengan istrinya yang sudah datang. Saat kepala pelayan Wang berbalik masuk untuk memanggil, sebuah Maybach hitam menerobos kerumunan, mengerem mendadak di pintu villa, pintu terbuka. Turun sepasang suami istri paruh baya berpakaian rapi, persis orang tuaku yang baru pulang dari liburan ke luar negeri.
Lihat pemandangan ini. Ibuku melepas kacamata hitam, aura penuh. Apa yang kalian lakukan? Ini pasar sayur, menghalangi pintu rumahku. Main opera, Zhang Cuihua begitu melihat yang berwenang datang, langsung mengarahkan serangan. Menerjang, oh, Besan, ibuku, tuan muda kedua di keluargamu. Membuat perut anak perempuanku besar. Apa? Ibuku dan ayahku saling pandang. Kedua mata mereka penuh pengertian. Ayahku mengerutkan kening, yang kedua, membuat hamil. Ibuku bahkan melebarkan mata, menatap perut Lin Wan dengan ekspresi seperti melihat alien. Ini tidak mungkin. Zhang Cuihua mengira ibuku mau mengelak. Apa tidak mungkin? Bukti kuat. Bahkan tanda cinta ada di sini. Dia mengeluarkan kalung anjing yang terukir, Fang Jia Lao Er. Disodorkan ke ibuku, lihat, apakah ini barang milik si kedua di keluargamu? Bahkan ada namanya. Ibuku menerima kalung anjing itu dan melihat, ekspresinya seketika menjadi sangat menarik. Seperti ingin tertawa, tapi juga seperti tertahan, sudut mulutnya berkedut bertanya. Nona, kau yakin ini diberikan oleh orang itu? Lin Wan Er saat itu sudah sepenuhnya berperan, mengangguk malu-malu, ya, tante. Kakak kedua memang tidak banyak bicara, tapi dia memiliki aku di hatinya. Malam itu, saat dia memberikan ini padaku, dia juga mencium pipiku. Ibuku tidak tahan. Langsung tertawa terbahak-bahak, ekspresi ayahku juga berubah dari serius menjadi tidak percaya. Mencium wajahmu, dia tidak menggigit, bukan. Dia tidak galak, Wan dengan manis berkata, kakak kedua cukup galak. Tenaganya juga besar. Nona, apa kau sungguh sudah berpikir? Hanya dia yang mau ku peristri. Zhang Cuihua langsung menyela, harus menikah. Harus dengan pernikahan resmi, mahar tidak boleh kurang sedikit pun, kalau tidak kami akan lapor kalian keluarga Fang atas perkosaan. Para penonton mulai ribut, ibu mertua ini, kenapa lambat sekali? Gadis itu sudah begini, masa tidak segera diizinkan masuk, keluarga kaya memang banyak urusan. Pasti meremehkan rakyat biasa. Ibuku dimarahi hingga naik pitam, sifat galaknya pun muncul. Ia melempar kacamata hitam ke dalam tas, menunjuk ke arah Wan. Baiklah, karena kalian bersikeras ingin menikah, ya menikahlah, asal kalian tidak menyesal setelah bertemu kakak kedua. Aku sebagai ibu tidak akan ingkar janji, bahkan aku bisa menambah mahar 5 juta, cuma khawatir kalian nanti lari lebih cepat dari kelinci. Melihat orang tuaku juga melunak, Zhang Cuihua dan putrinya benar-benar lega. Seorang penyiar internet menempelkan mikrofon ke mulutnya, Nona Wan. Bisa ceritakan pada keluarga, apa hobi biasa tuan muda kedua Fang? Wan mengibaskan rambutnya, tatapan sayu, kakak kedua sangat suka makan daging. Apalagi stea setengah matang, nafsu makannya luar biasa, bisa makan beberapa kilogram sekali. Aku menyela di samping. Benar, kalau tidak dikasih daging dia akan merusak rumah. Wan melotot padaku, lalu melanjutkan deskripsi dengan mesra. Dan, kakak kedua sangat tidak suka pakai baju, di rumah dia selalu alami, sangat liar. Menurutku, ini adalah keindahan kembali ke alam. Aku mengangguk setuju. Memang, kalau dipakaikan baju, dia akan merobeknya. Rompi kecil yang kubelikan terakhir kali, 2 menit jadi kain sobek. Kerumunan tertawa kecil. Ada yang berbisik, tuan muda kedua Fang agak eksibisionis ya? Keanehan seniman, orang kaya memang aneh. Wan mendengar komentar itu. Segera membela diri, bukan aneh, tertawa. Itu karena aku memberinya banyak makanan anjing impor dan lesitin, mana mungkin bulunya tidak bagus. Zhang Cuihua di samping menambahkan dengan bangga. Ini yang disebut aroma maskulin. Beda dengan bintang muda sekarang, banci. Aku suka menantu laki-lakiku, sifat liarnya itu, nanti setelah menikah. Aku akan pindah ke sini, merawat mereka berdua, nanti kalau tuan muda kedua mau makan apa. Aku sebagai ibu akan masak. Ia sudah mulai menganggap dirinya mertua, bahkan mulai mengamati taman rumahku. Taman ini terlalu besar, rumput susah dirawat, nanti digali saja. Tanam bawang putih dan daun bawang, dan kolam renang itu terlalu boros air. Begitu suara ini keluar, kerumunan yang tadinya ramai langsung hening. Itu bukan suara manusia, bahkan anjing tetangga yang ikut menonton. Mendengar suara tawa itu, ketakutan hingga ekor menjepit, merintih. Wajah Lin Wan menjadi pucat, secara refleks memegang perutnya. Suara apa itu? Aku menjelaskan dengan tenang. Oh, itu suami MU, anak kedua keluargaku. Dia biasanya sudah pemarah, saat ini mungkin karena dipaksa keluar menemui tamu. Sedikit kesal bangun tidur, tidak apa-apa, bukankah kau bilang? Pukul itu sayang, makian itu cinta? Dia mengaum 2 kali, itu mengekspresikan kerinduan padamu. Zhang Cuihua meskipun dalam hati curiga, mulutnya masih keras. Mengaum apaan? Itu sedang latihan suara, menantuku bertenaga kuat, tubuh sehat. Selanjutnya, terdengar suara langkah kaki berat, tidak seperti orang berjalan.
Lebih seperti makhluk raksasa berlari. Hampir sampai, aku menunjuk ke pintu besi besar di samping villa. Lin Wan, siap, kakak kedua yang kau rindukan, ayah kandung anakmu. Sebentar lagi akan keluar untuk bertemu denganmu. Lin Wan menatap tajam ke arah pintu itu, napasnya menjadi cepat. Dia menantikan seorang, meskipun agak aneh, tapi putra bangsawan keluarga kaya dengan harta ratusan juta. Meskipun jelek, meskipun banyak bulu, asal manusia. Asal kaya, dia bisa menerimanya. Tuan muda kedua. Penyiar terkenal online itu, demi efek acara, mulai berteriak-teriak. Mari kita saksikan cinta yang mengharukan ini. Pintu besi berat itu didorong dari dalam dengan kekuatan besar. Semua orang membelalakan mata. Mengangkat ponsel, lampu kilat berkedip-kedip liar. Namun, pria aneh yang diharapkan sebagai tuan muda kedua tidak muncul. Yang melesat dari kegelapan adalah seekor anjing Mastiff Tibet ras murni berukuran raksasa. Ia mengerem mendadak, duduk manis di lantai, tetapi dari tenggorokannya masih mengeluarkan geraman rendah yang mengancam, matanya menatap tajam ke arah orang-orang asing di depannya. Ayo, perkenalkan, ini dia si kedua di rumah kami. Nama lengkapnya Fang Baitian, juga pemilik kalung anjing itu. Pria yang kau sebut tinggi besar. Hitam, tidak banyak bicara, bulu tubuh lebat. Suka makan daging mentah, suami tersayangmu. Aku menatap Lin Wan yang tercengang, dengan nada lembut. Adik ipar, masih melongo, cepat panggil suami. Lihat, si kedua sudah mengibas-ngibaskan ekornya padamu. Dia mengenalimu. Lin Wan menatap Mastiff yang lebih besar darinya itu. Akhirnya sadar. Tidak mungkin, ini anjing. Fang Yuan, kau menipuku. Di mana kau sembunyikan adikmu? Kau bawa seekor anjing keluar. Mau menakut-nakuti siapa? Zhang Cuihua juga bangkit dari lantai, kakinya gemetar ketakutan. Tapi keserakahan membuatnya kehilangan akal. Hei, Fang, kau pikir kami bodoh? Pasti kau menyembunyikan tuan muda asli. Kau mau memeras? Aku panggil pengurus. Dari tangan manajer Wang, aku menerima sebuah sertifikat merah. Itu dibuat untuk si kedua beberapa tahun lalu. Sertifikat silsilah anjing ras murni dan surat izin pemeliharaan anjing. Aku membuka sertifikat itu. Memperlihatkannya kepada semua orang. Lihat jelas, nama. Fang Baitian, jenis, Mastiff Tibet. Pemilik, Fang Yuan. Asli, tidak ada palsu. Mulut merah gigi putih. Di buku keluarga saya, hanya ada satu anak laki-laki, yaitu saya. Sambil memegang sertifikat, aku mendekati ibu dan anak itu selangkah demi selangkah. Senyum di wajahku lenyap total. Lin Wan, bukankah tadi kau bilang setiap detail malam itu? Kau ingat dengan jelas? Bukankah kau bilang meskipun dia jadi abu, kau tetap kenali? Bukankah kau bilang kau mencintai jiwanya yang liar? Sekarang dia ada di sini. Anak dalam perutmu, jika itu miliknya. Maka tolong jelaskan kepada ahli biologi, bagaimana manusia bisa hamil oleh benih anjing? Atau, aku menatap wajah pucat Lin Wan berkata kata demi kata, di depan seluruh penonton. Jelaskan, anak haram dalam perutmu itu sebenarnya milik siapa? Kenapa kau pakai seekor anjing dari rumahku untuk melakukan kecelakaan palsu di jalan? Suasana di tempat itu hening mengerikan. Ekspresi para penonton berubah dari keterkejutan menjadi keanehan seperti orang sembelit. Ruang obrolan langsung menjadi gila. Astaga, skandal tahun ini. Aku rela bayar mahal untuk sepasang mata yang belum melihat. Meskipun begitu, ini terlalu konyol. Wanita ini tadi bilang bulu dadanya halus, itu bulu anjing. Aku memegang tumpukan sertifikat itu. Menatap Lin Wan dari atas. Kenapa diam? Tadinya kau banyak bicara. Ayo, di depan semua orang, cerita yang kau karang tadi. Peragakan lagi. Kau bilang dia menjepitmu di rumput. Bagaimana caramu menyelesaikan gerakan sulit itu dengan seekor anjing seberat lebih dari 100 jin? Lin Wan sekarang sudah hancur. Dia menatap anjing besar yang mengeluarkan air liur itu. Perutnya mual. Dia menutup mulut, muntah-muntah kering. Zhang Cuihua masih melakukan perlawanan terakhir. Dia bangkit dari lantai. Menunjuk ke hidungku, jarinya gemetar karena marah. Pasti kau sembunyikan tuan muda asli. Sembarangan membawa anjing keluar sebagai kambing hitam. Kalian orang kaya, apapun bisa kalian lakukan. Kalung anjing itu pasti diukir belakangan. Aku mendengus dingin. Menoleh ke arah pengacara yang sudah ketakutan itu. Pengacara Wang, ya? Anda seorang profesional, silakan periksa keaslian barang ini. Dan juga, chip di leher anjing ini, Anda bisa minta seseorang untuk memindainya. Lihat waktu pendaftarannya, apakah 3 tahun lalu. Pengacara itu berkeringat deras. Dia mengelapnya tapi tidak bersih, lalu melirik anjing galak itu. Kemudian melihat kontrak tuntutan ganti rugi 5 juta di tangannya gemetar.
Kontrak itu jatuh ke lantai. Tidak perlu diperiksa lagi, Tuan Fang. Ini hanya kesalahpahaman. Saya memotongnya. Suaranya tiba-tiba berubah. Tadi Anda mau memberi 5 juta dan mengalihkan rumah saya. Juga menghancurkan nama baik keluarga saya. Sekarang dengan satu alasan kesalahpahaman Anda mau pergi? Saya menunjuk kontrak di lantai. Lalu menunjuk Lin Wan yang masih menangis histeris. Tadi Lin Wan sendiri mengaku. Malam itu di halaman belakang rumah saya. Lawannya tidak bicara, bulunya lebat. Kekuatannya besar. Semua ciri itu cocok dengan anjing kedua saya. Dan, saya membungkuk, menepuk kepala anjing kedua. Anjing kedua menggonggong sekali. Suara keras itu membuat Lin Wan gemetar lagi. Saya mengulurkan tangan. Dengar, suaranya rendah dan liar, bukan? Orang-orang di sekitar akhirnya tidak tahan. Tertawa terbahak-bahak. Tidak tahan. Aku mati tertawa. Suara rendah dan liar apaan? Lin Wan ini. Selera aneh sekali. Demi memeras uang, dia tidak segan pada anjing. Ini terlalu gila. Di tengah tawa ejekan, Lin Wan akhirnya hancur. Rambutnya kusut, riasannya luntur karena menangis. Tidak. Dia bersikeras itu anjing kedua saya. Bukankah karena Anda juga tidak tahu siapa pria itu? Atau pria itu tidak mau bertanggung jawab? Saya mengeluarkan dokumen lain dari saku. Ini laporan yang saya minta kirimkan. Laporan detektif swasta. Dengan keras. Saya melempar laporan itu ke wajah Lin Wan. Anda tidak mau bilang, saya yang bilang. 3 bulan lalu, Anda mabuk berat di bar malam, bergaul dengan preman. Semalaman, dia kabur setelahnya, memblokir Anda. Anda tahu hamil, tidak berani bilang ke keluarga, dan tidak mau aborsi. Hari itu Anda datang ke kawasan villa untuk coba-coba, kebetulan menemukan kalung anjing kedua yang hilang. Anda melihat tulisan, anjing kedua keluarga Fang, di kalung itu, lalu melihat villa besar ini. Timbul niat jahat. Anda pikir ini kesempatan untuk kaya. Asal keras kepala bilang itu anak tuan rumah, Anda bisa cari kambing hitam dan peras uang banyak. Lin Wan, apakah saya benar? Laporan berserakan. Di atas jelas tercetak foto Lin Wan dan pria pirang berpelukan di bar. Juga catatan check-in pria pirang itu. Lin Wan melihat foto-foto itu, lemas jatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Zhang Cuihua melihat foto, matanya gelap. Hampir pingsan. Tapi dia bandel, setelah sadar. Dia masih tidak menyerah. Dia memeluk kaki saya sambil menangis. Tuan Fang, kami salah lihat. Kami buta hati. Ini kesalahpahaman. Uang 5 juta itu. Kami tidak minta. Rumah juga tidak. Anggap saja tidak pernah terjadi. Bisa, tidak pernah terjadi, saya tendang tangannya. Jijik membersihkan celana. Tadi saat Anda memaksa saya, kenapa tidak berpikir untuk memberi jalan hidup? Tadi saat Anda siaran langsung memfitnah saya, kenapa tidak berpikir untuk memberi jalan hidup? Saya menunjuk. Ponsel influencer yang masih siaran langsung. Sekarang ratusan ribu orang di seluruh jaringan menonton Anda. Anda bilang tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tadi pengacara sudah membacakan dengan jelas. Menuntut uang tunai 5 juta, properti 30 juta. Jumlah itu cukup untuk membuat Anda di dalam menjahit mesin jahit seumur hidup. Saat itu juga, suara sirine polisi yang menusuk terdengar dari jauh mendekat. Beberapa mobil polisi berhenti di depan pintu villa. Sejak manajer Wang pergi menjemput anjing itu, aku sudah melapor ke polisi. Beberapa polisi mendorong kerumunan masuk. Siapa yang melapor? Siapa yang melakukan pemerasan? Aku menunjuk ke arah ibu dan anak itu di lantai, lalu ke pengacara itu. Dan juga selebritas online yang paling heboh tadi. Polisi, mereka semua itu. Buktinya kuat. Ada sidik jari mereka di kontra pemerasan itu, dan rekaman siaran langsung berisi ancaman mereka. Ditambah banyak saksi di sini. Mereka mengada-ada fakta dan memanfaatkan opini publik online. Mencoba memeras harta keluargaku dalam jumlah besar. Pengacara itu, begitu mendengar polisi datang. Kakinya lemas, langsung berlutut. Ini bukan urusanku. Aku ditipu oleh mereka. Aku tidak tahu itu seekor anjing. Selebritas online itu juga ketakutan, langsung mematikan siaran langsungnya, ingin kabur, tetapi manajer Wang langsung mencengkeram kerah bajunya. Hei, bukannya tadi kau berteriak cukup keras? Setelah polisi mendengar seluruh kejadian, ekspresi mereka juga agak sulit diungkapkan. Namun di hadapan bukti yang kuat, hukum tidak kenal ampun. Bawa semuanya pergi. Borgol dingin terpasang di tangan Zhang Cuihua dan Lin Wan Er. Saat itulah mereka akhirnya tahu. Apa itu keputusasaan? Zhang Cuihua meronta seperti orang gila. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Putriku adalah bintang kampus, dia hamil. Kalian tidak boleh menangkapnya. Hei, Pang, kau akan mati celaka. Kau bahkan menganiaya wanita hamil.
Lin Wan Er seperti kehilangan jiwanya, dibiarkan saja diseret oleh polisi. Dia masih bergumam sendiri. Selesai, semuanya berakhir. Mimpiku menjadi bintang, mimpiku menjadi istri orang kaya. Saat melewatiku, dia mengangkat kepalanya, matanya kosong, menatap mastif Tibet yang masih menggigit ekornya. Anak kedua, sepertinya merasakan sesuatu, menggonggong ramah padanya. Lin Wan Er tersentak. Matanya terbalik, benar-benar pingsan total. Setengah bulan kemudian, vonis pengadilan turun. Zhang Cuihua dan Lin Wan Er, karena melakukan kejahatan pemerasan. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 8 tahun. Pengacara itu, karena membantu memalsukan bukti. Izinnya dicabut, dihukum 3 tahun, influencer itu. Karena perbuatan mencari masalah dan pencemaran nama baik, ditahan administratif 15 hari, akun-akunnya diblokir di seluruh platform. Mengenai anak di perut Lin Wan Er, kabarnya di tempat tahanan ia keguguran karena emosi yang tidak stabil. Ayah asli anak itu juga ditangkap karena mencuri sepeda listrik. Kabarnya ditahan di tempat tahanan yang sama dengan ibu dan anak itu, bisa dianggap sebagai bentuk lain dari reuni keluarga. 6 bulan kemudian, suatu sore, matahari bersinar cerah, saya menggandeng Lau Er berjalan-jalan di rerumputan perumahan. Sekarang dia adalah anjing bintang di perumahan, para tetangga melihat saya. Tidak lagi menunjuk-nunjuk, melainkan menyapa dengan hangat, Tuan Muda Fang. Di mana Tuan Muda kedua? Wah, bulu Lau Er sangat mengkilap, pantas saja anjing yang hampir menikahi ratu sekolah. Saya menjawab sambil tersenyum, melepas tali anjing, membiarkan Lau Er bermain bebas di halaman pribadi. Melihat dia berlari mengejar kupu-kupu dengan polosnya, aku menyalakan rokok dan menarik napas dalam-dalam. Kadang-kadang, manusia benar-benar tidak sebaik anjing. Anjing memang makan kotoran. Tapi dia tidak akan memakan manusia demi uang. Namun ada orang, demi uang, lebih rendah dari anjing. Wah, Lau Er berlari kembali sambil membawa sebuah frisbee, lalu menggosok-gosokkan tubuhnya ke celanaku, air liurnya membasahi seluruh tubuhku. Menggesek-gesekkan kakinya ke celana saya, air liurnya membasahi seluruh tubuh saya.